Untuk Piala Asia 2023, saudara-saudara, Indonesia akan mendapatkan ketambahan 3 pemain naturalisasi, pemain keturunan. Nah, sementara saya nggak tahu ya, kalau di Vietnam itu kemungkinan hanya ada 1 pemain tambahan keturunan naturalisasi. Kemudian Thailand, saya rasa nggak ada sudah fix. Sementara Malaysia, saya nggak tahu apakah beberapa pemain yang kemarin sempat disebut pemain keturunan dan pemain naturalisasi itu akan ikut Piala Asia atau tidak. Saya nggak tahu. Silahkan kalau ada yang tahu komen di sini. Kalau saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita analisis, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada provokasi, tidak ada kebencian, tidak ada klaim. Semuanya berdasarkan fakta, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain warisan, heritage player maupun apapun lah itu namanya yang disebut itu, yang akan ikut ke Piala Asia 2023. Jadi ada beberapa negara ASEAN, kita bicara 4 negara ASEAN ini yang akan tampil di Piala Asia 2023 ini, menambah skuad mereka dari jalur pemain keturunan. Nah, ada juga yang ya keturunan kan maksudnya ada yang dinaturalisasi lewat proses naturalisasi, ada yang langsung aja bisa main, karena itu kan masalah naturalisasi, masalah keturunan itu kan tergantung undang-undang di setiap negara. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi intinya itulah pokoknya poinnya itu. Jadi akan ada tambahan beberapa pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain ya sejenis itu di tim-tim Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Asia 2023 nanti. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Piala Asia 2023 itu akan digelar bulan depan. Januari sampai Februari. Itu sudah tinggal sebulan lah, saudara-saudara. Tinggal sebulan dan waktunya sudah sangat mepet. Sudah sangat dekat, sehingga tim-tim nasional itu sudah mulai berbenah. Mereka sudah mulai, pelatih tim nasional itu sudah mulai memilih pemain-pemain, sudah mulai mengajukan beberapa pemain kandidatnya, siapa yang kira-kira akan dipanggil, siapa yang akan menjalani pemusatan latihan, siapa yang akan bermain. Itu termasuk dengan kemungkinan pemain-pemain keturunan maupun pemain naturalisasi. Nah, kalau di Indonesia itu sistemnya begini. Jadi semua pemain yang sudah pernah punya paspor luar negeri, walaupun dia keturunan maupun bukan keturunan, dia harus menjalani proses naturalisasi. Tetapi kalau di Malaysia, di Vietnam, di Thailand, pemain yang punya darah Malaysia, darah Vietnam, darah Thailand itu, walaupun dia sudah punya paspor negara lain, dia cukup datang melapor untuk meminta paspor negara itu, Malaysia, Vietnam maupun Thailand. Jadi tidak perlu menjalani proses naturalisasi, walaupun nanti statusnya di FIFA itu tetap sebagai pemain, ya itu tadi. Seperti itu beda aturannya. Dan di Indonesia ini sudah pasti akan ada tambahan 3 pemain keturunan, 3 pemain yang selesai menjalani proses naturalisasi. Dia adalah Jay Itzes, itu dari Venezia. Kemudian Nathan Choaon dari Swansea City. Dua-duanya sama satu lagi Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers. Under 23.
Tetapi kemarin waktu pertandingan terbaru, si Justin ini sudah ikut duduk di bangku cadangan di bench saat Wolverhampton melawan Arsenal di Premier League. Tiga pemain ini adalah keturunan Belanda Indonesia. Dan 3 pemain ini juga yang 2 itu tinggal sumpah WNI, sumpah menjadi warga negara Indonesia, si Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Sementara Justin Hubner kemarin baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia. Malaysia, saudara-saudara, untuk Malaysia saya mendengar itu ada 4 atau 5 pemain naturalisasi, calon pemain naturalisasi maupun pemain keturunan, pemain warisan. Saya dengar ya, tapi saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Beberapa waktu lalu saya pernah mendengar pemain dari Montenegro yang kalau nggak salah itu dari Terengganu FC. Terengganu FC si Akzim Redjovic itu sama si Morales. Morales itu dari Kolombia, pemain dari Kuala Lumpur City itu Romel Morales. Itu bagaimana perkembangannya sudah. Terus terang saya tidak tahu, kehilangan info apakah proses naturalisasi kedua pemain impor di Liga Super Malaysia ini berjalan atau tidak. Saya kurang paham. Mungkin saudara-saudara saya, kawan-kawan saya di Malaysia yang punya informasi itu bisa menambahkannya di kolom komentar. Sementara ada juga 2 pemain keturunan. 2 pemain keturunan yang sudah bergabung dengan, kalau nggak salah, dengan Malaysia U23. Dengan Harimau Muda waktu pemusatan latihan yang beberapa waktu lalu. Itu, kalau nggak salah, itu Richard Chin dari Charlton Athletic. Sama satu lagi pemain dari Belanda, dari Sparta Rotterdam. Itu kalau nggak salah namanya Dylan van Wageningen. Itu 2 pemain muda, masih usia 20 dan 21 tahun. Waktu itu ikut pemusatan latihan di U23 Malaysia. Tetapi saya nggak tahu apakah 2 pemain ini akan ikut ke Piala Asia atau tidak. Sebelumnya kan sudah ada si Noah Lane, pemain dari Finland. Dari Finlandia yang sudah ikut timnas senior Malaysia maupun ikut timnas U23 Malaysia di kualifikasi Piala Asia U23. Saya tidak tahu apakah 3 pemain ini semuanya 3 pemain ini akan ikut ke Piala Asia atau tidak. Begitu pula dengan si pemain yang naturalisasi, si Morales dengan si siapa tadi itu, Akzim Redjovic, itu apakah dia akan ikut atau tidak, saya tidak tahu karena saya cari sumber informasinya tidak ada. Mungkin saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang di Malaysia, yang penonton bisa memberikan wawasan, bisa menuliskan di kolom komentar bagaimana kelanjutannya. Untuk Vietnam, saudara-saudara, untuk Vietnam ini sebenarnya ya, Philippe Troussier ini sudah mengkalkulasi, sudah mengeluarkan daftar, sudah merilis daftar. Ada kurang lebih sekitar hampir 100 pemain keturunan Vietnam di luar negeri, di luar Vietnam sana. Ada yang di Amerika, kebanyakan di Amerika Serikat. Kemudian ada yang di Rusia, ada yang di Ukraina, ada yang di Polandia, di macam-macam banyak negara, saudara-saudara. Banyak negara itu kebanyakan ada yang di Cina, ada yang di Jepang, ada yang di Korea. Banyak sekali pemain-pemain Vietnam yang sudah didaftar. Tetapi kan tidak semuanya memenuhi syarat, saudara-saudara. Tidak semuanya memenuhi syarat bisa bermain untuk tim nasional di level internasional FIFA. Karena tentu saja kan klub juga penting, kemudian kualitasnya juga penting. Dan salah satu pemain yang tampaknya akan membela Vietnam di Piala Asia 2023 itu berasal dari Czech Republic. Cekoslovakia dulu, namanya itu Andre Nguyen. Sekarang dia usianya kalau nggak salah masih 18 tahun, 18 atau 19 tahun, dan dia tercatat sebagai salah satu pemain di tim junior atau senior ya, pokoknya di Sigma Olomouc. Sigma Olomouc itu adalah salah satu klub tradisional, klub yang cukup bagus di Czech Republic, di Republik Ceko. Jadi ini pemain Andre Nguyen ini kemarin itu dia sudah dipanggil untuk, kalau nggak salah itu FIFA Matchday waktu lawan mana ya, Palestina atau mana gitu. Dia sudah dipanggil tapi dia belum bisa main karena administrasinya belum selesai. Administrasi itu dalam arti adalah surat perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Czech Republic ke Asosiasi Sepak Bola Vietnam. Tetapi kan itu sudah berlangsung beberapa waktu lalu lah. Tampaknya nanti waktu Piala Asia 2023 ini si Andre Nguyen ini tampaknya sudah bisa bermain membela Vietnam.
ketika Malaysia, Indonesia, dan Vietnam tampaknya akan kedatangan pemain naturalisasi, pemain keturunan, ya bukan tampaknya lagi, akan dapat tambahan pemain keturunan maupun pemain naturalisasi atau pemain sejenis itulah. Thailand, saudara-saudara, Thailand itu sepertinya dia tidak ada pergerakan, tidak ada tanda-tanda untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan baru. Saya nggak tahu, kemungkinan karena stoknya sudah habis. Stoknya sudah habis karena sudah dinaturalisasi, diberi paspor Thailand itu sudah beberapa waktu, sudah lama. Sebelum saat ini, sudah beberapa tahun sebelumnya itu sudah banyak sekali pemain-pemain ya seperti Manuel Bir, kayak begitulah. Itu sudah diberikan paspor Thailand, kemudian ya kayak Elias Dolah, kayak begitulah. Elias Dolah itu kan sebenarnya pemain keturunan Malaysia. Tapi memilih membela Thailand. Nah, kayak begitu. Itu sudah mereka lakukan lama. Nah, Elias Dolah Swedia kalau nggak salah. Tapi dia keturunan Malaysia juga sebenarnya. Walaupun Thailand juga. Itu. Kemudian, jadi tampaknya untuk Piala Asia 2023 ini mereka tidak terlalu fokus untuk menambah pemain dari keturunan. Menambah pemain dari naturalisasi. Itu fokus Thailand. Mereka lebih banyak fokus untuk memperbaiki skuad internal mereka sendiri. Karena kita tahu Thailand yang sekarang ini berbeda dengan Thailand yang dulu. Walaupun Chanatip Songkrasin masih bermain, Teraton Bunmatam juga masih menjadi kapten, Terasil Dangda juga masih ada di situ. Tetapi kekuatan Thailand yang sekarang ini jauh berbeda dari Thailand yang dulu. Kekuatan mereka sekarang tidak lagi menakutkan seperti dulu. Kalau dulu itu mereka bagus sekali. Lawan tim dari Asia yang besar-besar itu mereka sanggup. Nah, sekarang peran itu mulai diganti oleh Vietnam. Jadi Thailand tampaknya lebih fokus untuk memperbaiki skuad. Untuk memperbaiki kualitas permainan mereka sendiri. Taktik, strategi, kerjasama tim. Nah, itu mereka coba lakukan sehingga mereka tidak terlalu lagi membutuhkan pemain-pemain keturunan. Ya, selain itu tentu saja stoknya mungkin saja sudah habis. Asia Tenggara, saudara-saudara, ya bukan Asia Tenggara saja sebenarnya, Asia maupun dunia sekalipun itu pemain-pemain keturunan maupun pemain-pemain naturalisasi itu masih dibutuhkan, saudara-saudara, masih dibutuhkan. Kita tahu di Italia itu juga ada pemain-pemain keturunan, pemain-pemain naturalisasi ada. Di Inggris juga ada, Jerman. Nah, Jerman kemarin yang baru saja juara Piala Dunia U17 itu, bahkan di level U17 pun mereka punya banyak sekali pemain dari keturunan Afrika. Perancis apalagi, macam-macam lah. Seluruh dunia itu membutuhkan itu. Tak terkecuali di Asia. Jepang itu, Korea juga mereka butuh kalau ada pemain dari pemain keturunan yang di luar mereka pasti panggil. Kemudian Cina, apalagi Cina. Irak, apalagi kemarin kita lihat pemain waktu lawan Indonesia itu pemain keturunan semua, saudara-saudara yang berbasis di Eropa. Jadi pemain negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam yang akan ikut Piala Asia 2023 itu ya wajar-wajar saja untuk menggunakan pemain-pemain keturunan. Wajar-wajar saja untuk menggunakan pemain naturalisasi. Itu semua tergantung pada kebijakan asosiasi sepak bola masing-masing negara. Kalau di Indonesia, saudara-saudara, ini yang saya tahu, ini saya mau sharing aja. Itu adalah kebijakannya adalah pemain naturalisasinya itu harus mempunyai darah Indonesia, pemain keturunan, heritage player. Jadi pemain-pemain yang punya kakek, punya nenek, punya ayah, punya ibu dari Indonesia, lahir dan besar di Indonesia, kemudian dia pergi ke luar negeri, ke Belanda, ke Inggris, ke mana-mana seluruh dunia, Amerika, ke Uganda. Itu dialah yang diprioritaskan untuk membela tim nasional Indonesia. Kebijakan yang dulu yang semua pemain asing yang di Liga Indonesia dinaturalisasi itu sekarang sudah tidak berlaku. Jadi akan jauh lebih selektif dan pemain-pemain keturunan itu juga akan diseleksi. Mereka harus bermain setidaknya di level 2 di Eropa. Misalnya Serie B di Venesia atau di Eerste Divisie di Belanda atau di Championship Division. Nah, kayak begitu di Inggris. Jadi benar-benar istilahnya adalah grade A. Dilakukan Indonesia ini dalam hal pemain keturunan, pemain naturalisasi ini sama juga yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam itu dulu ini saudara-saudara, itu dulu sama seperti Indonesia, brutal mereka. Semua pemain asing yang main di Liga Vietnam
itu yang bagus, yang mau punya paspor Vietnam dikasih paspor, yang sudah bermain 5 tahun di situ, tinggal di negara itu 5 tahun dikasih paspor. Jadi ugal-ugalan lah, semua pemain semuanya dikasih paspor. Jadi ada pemain Vietnam yang dari Brasil ada, pemain Vietnam yang dari Afrika ada. Ya sama kayak Indonesia lah. Kayak Osa Saha, kayak Victor Igbonevo, kayak Beto Gonçalves, kayak siapa lagi? Banyak lah, banyak saudara-saudara, banyak. Jadi itu seperti itu dulu. Sekarang mereka kebijakannya sama dengan Indonesia, yaitu hanya pemain keturunan, pemain-pemain heritage, pemain-pemain warisan, pemain-pemain yang punya darah Vietnam saja yang boleh memperkuat tim nasional Vietnam. Jadi Philip Troussier, sejak era Philip Troussier ya, mungkin sejak era Park Hang-seo, tapi Park Hang-seo tidak terlalu fokus ke situ. Tetapi sejak era Philip Troussier itu mereka fokus ke situ, mencari pemain-pemain. Daftarnya itu ada 100 pemain, 100 pemain ya, 100 pemain yang ada di daftar mereka untuk dihubungi. Tetapi kan tidak semuanya gol. Ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Thailand. Thailand itu juga ketat naturalisasinya, pemain keturunan. Jadi kalau dia tidak memiliki darah Thailand, dia tidak punya kakek, punya nenek, punya ayah, punya ibu yang berasal dari Thailand, itu tidak akan diizinkan untuk membela tim nasional Thailand. Dan itu sejak dulu. Ketika ada pemain naturalisasi, pemain asing dinaturalisasi, Thailand tidak mengenal itu. Ya sebenarnya ada, tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka lebih fokus pada pemain-pemain keturunan itu, pemain naturalisasi. Jadi kalau ada Manuel Bir, kemudian Dola Saleh, terus ada siapa ya, Stevenson apa Kristenson, itu ya memang mereka punya darah keturunan dari Thailand. Nenek moyang mereka, bapak mereka, ibu mereka, kakek mereka, nenek mereka itu berasal dari Thailand. Dan ini sama dengan Indonesia, sama dengan Vietnam. Dengan Thailand, beda dengan Vietnam, beda dengan Indonesia, saudara-saudara. Malaysia ini dia menggunakan pemain, itu dia menggunakan 2 jalur. Satu jalur pemain keturunan. Itu jelas karena di undang-undang di Malaysia berbeda dengan undang-undang di Indonesia, ya itu harap diingat. Jadi pemain keturunan di Malaysia tidak perlu menjalani proses naturalisasi seperti di Indonesia, harus lewat DPR, harus lewat presiden, harus lewat Kementerian Hukum dan HAM. Tidak perlu. Mereka cukup melapor saja ke otoritas di Malaysia. Kalau nggak salah kedutaan Malaysia cukup. Mereka melapor di situ, mereka mendapatkan paspor. Begitu pula di Vietnam, begitu pula di Thailand. Tetapi Malaysia itu juga menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Pemain-pemain asing yang bermain di Liga Super Malaysia yang kemudian dinaturalisasi ketika mereka sudah bermain, sudah tinggal di Malaysia sekitar 5 tahun. Kalau saudara-saudara perhatikan di skuad Harimau Malaya saat ini, itu kan ada nama-nama seperti Paulo Josue, kemudian Hendrik, kalau nggak salah ya, Hendrik Dos Santos. Itu juga adalah beberapa pemain, Muhammadus Samareh. Muhammadus Sumareh itu juga pemain-pemain naturalisasi karena mereka tidak punya heritage, mereka tidak punya warisan, mereka tidak punya darah Malaysia, tetapi mereka datang ke Malaysia, bermain di Liga Super Malaysia, mereka bekerja tinggal di Malaysia lebih dari 5 tahun, kemudian mendapatkan paspor Malaysia, termasuk juga si Pak Aguero, Sergio Aguero, seperti itu. Tetapi saya nggak tahu apakah pemain-pemain itu nantinya akan dipanggil juga ke Piala Asia atau tidak, itu terserah Kim Pan Gon. Bahkan kalau pemain seperti Sadil Ramdhani belum punya caps dengan timnas Indonesia, saya rasa juga akan dipanggil, akan diberi paspor Malaysia kalau Sadil Ramdhani mau. Tetapi itu adalah hak setiap tim, dan Malaysia punya kebijakan sendiri, Indonesia punya kebijakan sendiri, Vietnam punya kebijakan sendiri, Thailand punya kebijakan sendiri. Yang penting adalah mereka bermain untuk tim nasional, bermain sepak bola, membawa tim nasional bermain di level yang lebih tinggi, level Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membahas tentang Piala Asia 2023, khususnya yang melibatkan tim dari Asia Tenggara dan tambahan pemain naturalisasi, pemain keturunan.
Ada yang pemain keturunan, ada yang pemain naturalisasi, ada yang pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Bebas saudara-saudara, bebas. Itu tadi kita sudah membahas bagaimana Indonesia akan mendapatkan tambahan 3 pemain keturunan. Ada Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, kemudian Jay Eaches dari Venezia, dan Nathan Choaon dari Swansea City. 3 ini sudah pasti saudara-saudara, sudah pasti akan masuk karena proses mereka pergantian paspornya sudah selesai dan sudah disahkan. Tinggal sumpah mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang Jay Eaches dan Nathan Choaon tinggal disumpah, sementara Justin Hubner sudah resmi. Sementara di Malaysia itu saya dengar itu ada 2 pemain naturalisasi, pemain dari Montenegro, dari Kolombia dan dari Montenegro, Romel Morales dari Kolombia dan dari Arkzim Redzovic, itu dari Montenegro. Sementara ada 2 pemain keturunan itu yang sudah gabung ke timnas U23, itu Richard Chin dari Charlton Athletic dan Dylan van Wageningen itu dari Sparta Rotterdam kalau nggak salah. Itu. Sementara di Vietnam itu hanya ada 1, namanya Andre Nguyen dari Sigma Olomouc di Republik Ceko. Sementara Thailand tampaknya tidak ada saudara-saudara. Mereka sudah fix dengan kekuatan pemain naturalisasi mereka, pemain keturunan mereka sudah selesai. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!